Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin sholatan tunzina biha min zami'il ahwali wal afat wa tanzilana biha min zami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna bi aqsal ghayat min zami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan segala hajat teman-teman Allah kabulkan satu demi satu, amin Allahumma amin. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya ingin membagikan testimoni yang mana datangnya dari Mbak Jen, ya kita sebut beliau dengan Mbak Zen ya. Seperti apa sih Mbak Jen mengamalkan sholawat hingga beliau bisa memproduksi banyak masker teman-teman yang beliau buat dari bahan kain. Seperti apa? Tapi sebelum kita lanjut ke video testimoni dari Mbak Zen, teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe supaya saya semakin semangat upload video testimoni yang datang dari teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut ke testimoni Mbak Zen. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya selama mendawamkan, terbiasa dan belajar serta istiqomah dalam bersolawat. Tujuan saya menceritakan pengalaman saya ini semata-mata untuk memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman semua bahwa apapun hajat dan keinginan kita serta impian kita, mintalah kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya mendawamkan sholat ini pertama di bulan Desember 2020 sampai hari ini. Alhamdulillah masih istiqomah. Walaupun untuk jumlahnya kadang itu cuma ribuan, tetapi di lain waktu kalau senggang dan ada waktu biasanya saya perbanyak sampai 10.000. Belum lebih dari itu sih, paling maksimal sekitar 10.000 karena kondisi kesibukan yang akhirnya waktu saya jadi terbatas. Sebenarnya kalau kita niatin untuk malam itu sebenarnya bisa kita lakukan lama, tapi karena saya cuma memfokuskan waktu-waktu tertentu saja, jadi akhirnya sampai hari ini saya hanya maksimal baru sampai 10.000-an, belum sampai 15.000 atau lebih. Tapi sebenarnya tidak harus banyak, 15.000 atau 10.000 setiap harinya. Intinya sih sebenarnya istiqomahnya itu. Nah dari awal saya mendawamkan sholawat itu sebenarnya karena punya hajat yang menurut saya besar. Usaha sudah saya lakukan, ikhtiar sudah saya lakukan semaksimal yang saya mampu, semaksimal yang saya bisa, tapi hasilnya belum bisa memuaskan. Akhirnya polanya saya rubah, kalau saya kejar akhirat dulu, insya Allah saya yakin dunia mengikuti. Dan akhirnya setelah bulan Desember itu, setelah lihat channel Habib Novel dan channelnya Mbak Puput di bulan Agustus 2021, saya merubah semuanya. Jadi saya utamakan ibadah saya dulu. Yang wajib saya usahakan untuk tepat waktu. Yang sunnah-sunnah yang biasanya malas saya kerjakan, saya rutinkan. Ditambah dengan zikir dan sholawat Nabi. Biasanya untuk saya paling banyak berzikir dan bersolawat setelah sholat tahajud. Jadi sambil menunggu waktu subuh, saya perbanyak istighfar. Karena memang saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz mengatakan bahwa waktu terbaik di antara sebelum terbit fajar itu adalah untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan itu saya lakukan setiap selepas sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Dan biasanya saya perbanyak juga sholawat Nabi pada waktu-waktu itu. Karena di siang harinya biasanya saya sudah terbatas sekali, sehingga di siang hari kurang maksimal. Tapi insya Allah begitu saya ingat, biasanya sambil mengerjakan apapun saya mencoba untuk bersolawat. Setelah beberapa bulan saya rasakan, sebenarnya dari seminggu 2 minggu setelah melakukan solawat. Dan itu saya lakukan setiap selepas sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Dan biasanya saya perbanyak juga sholawat Nabi pada waktu-waktu itu. Karena di siang harinya biasanya saya sudah terbatas sekali, sehingga di siang hari kurang maksimal. Tapi insya Allah
rasanya sambil mengerjakan apapun saya mencoba untuk bersolawat. Setelah beberapa bulan saya rasakan, sebenarnya dari seminggu 2 minggu setelah melakukan solawat itu saya merasakan banyak kemudahan. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan sama Allah. Selanjutnya saya ingin menceritakan sedikit demi sedikit impian saya yang besar. Itu sepertinya insya Allah terwujud. Dan ini sudah terwujud. Tinggal melaksanakannya saja. Tinggal saya menjaga amanah Allah saja. Jadi saya ini seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang putri dan putra. Setiap hari saya menghabiskan waktu untuk anak-anak, suami untuk menguras rumah tangga. Tapi di lain itu saya punya kebiasaan, yaitu kebiasaan yang saya pikir ini cuma kesenangan saja yang saya salurkan. Jadi saya akhirnya memberanikan diri untuk memproduksi masker bahan. Dari awal itu memang benar-benar masih ke dalam keadaan COVID. Dengan modal seadanya, saya nggak berani minta sama suami karena sebenarnya suami kurang mendukung, dan sebagai istri dan perempuan saya ingin memanfaatkan waktu luang dengan sesuatu yang positif. Jadi saya punya banyak keuntungan mengerjakan usaha ini, punya kesibukan dan pengalaman yang positif. Akhirnya dengan produk saya ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya, dan rasanya bahagia kalau produk kita itu berguna, bermanfaat dan dipakai banyak orang. Masya Allah ya. Alhamdulillah, setelah saya mendawamkan sholawat selama kurang lebih 13 bulan dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, saya sempurnakan ibadah wajib saya. Perlahan-lahan Allah menjawab doa saya, dan hajat saya yang terbesar ingin mengembangkan produksi masker. Dengan motif lainnya, awalnya saya hanya bermimpi supaya bisa produksi setiap bulannya itu minimal 1000 piece masker. Tetapi alhamdulillah Allah menjawab lebih dari itu. Ada satu agen saya yang alhamdulillah permintaannya itu setiap bulan minimal puluhan ribu piece, bahkan lebih. Tapi sampai hari ini saya belum bisa memenuhinya, baru sekitar setengahnya. Jadi saya masih harus banyak usaha untuk bisa mencapai itu. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan dan bisnis ini sudah mulai berjalan. Tapi saya sedang mengusahakan, semoga dimudahkan segalanya. Amin Allahumma amin ya. Dan ini benar-benar di luar dugaan saya. Allah menjawab secepat ini baru beberapa bulan. Dan yang tadinya suami saya tidak terlalu peduli dengan usaha saya, akhirnya sekarang alhamdulillah mendukung 100%. Ini semua bukan karena saya, tapi semua atas izin Allah. Saya yakin itu karena semuanya dari Allah, dan ini adalah amanah. Semoga saya bisa menjaga dan melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya. Dan semoga amanah ini bisa berguna bagi kami sekeluarga dan juga untuk orang di sekitar kami. Buat teman-teman, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Janji Allah itu pasti, dan yang bisa mengabulkan doa kita cuma satu, Allah. Betul teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah testimoni dari Mbak Zen yang mana beliau memproduksi sebuah masker yang tadinya dia nggak yakin dengan usaha itu, terus dia langsung yakin teman-teman, dan Allah memudahkan urusan beliau teman-teman. Jadi teman-teman amalin sholawat sebanyak-banyaknya kalau kita punya hajat besar teman-teman. Apapun masalah teman-teman, apapun permintaan teman-teman, apapun itu hajat teman-teman, pasti insya Allah akan diselesaikan oleh Allah teman-teman. Caranya bagaimana Mbak? Apa amalannya? Jadi teman-teman, yang pertama adalah sholat 5 waktu itu jangan pernah ditinggalin ya. Kalau bisa langsung azan, langsung buru-buru sholat teman-teman ya. Bagi laki-laki sholatnya berjamaah ya, kalau perempuan di rumah boleh teman-teman. Yang kedua, bangun malam ya, tahajud teman-teman. Sholat tahajud minimal 2 rakaat. Terus teman-teman baca salawat munjiat. Terus teman-teman perbanyak istighfar, dan boleh dibaca salawat Nabi juga teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu boleh sampai nanti masuk ke waktu fajar teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman baca salawat sebanyak-banyaknya. Misalkan satu hari teman-teman punya target 10.000, teman-teman boleh tuh dicicil. Misalkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu bebas teman-teman. Teman-teman baca istiqomah ya teman-teman. Itu teman-teman targetin, misalkan teman-teman punya hajat besar, baca 15.000 atau 10.000 teman-teman. Dan yang keempat, perbanyak sedekah ya. Yang kelima apa? Perbanyak puasa sunnah, Senin Kamis ya. Senin Kamis atau puasa Daud teman-teman. Dikerjakan dengan istiqomah, dikerjakan setiap hari. Insya Allah semua masalah akan Allah selesaikan satu demi satu teman-teman. Amin Allahumma amin ya.
Pokoknya teman-teman yakin sama Allah, insya Allah apapun hajat teman-teman akan Allah mudahkan. Gitu teman-teman. Mohon maaf tadi banyak iklan yang lewat, ada anak saya lagi mainan lato-lato ya teman-teman. Teman-teman pokoknya yakinlah sama Allah, yakin kalau setiap doa kita pasti akan Allah kabulkan satu demi satu ya teman-teman. Yang penting jaga sholatnya, sholat malamnya, sedekah, dan puasa sunnah teman-teman. Dan boleh ke teman-teman tambahin juga baca surah Yasin, Al-Waqiah, itu bagus banget teman-teman. Teman-teman semoga tayangan ini menginspirasi teman-teman supaya lebih semangat mengamalkan sholawatnya, mengamalkan amalan-amalan kebaikannya, sholat, sholawat, sedekah teman-teman. Karena itu semua akan berbalik lagi untuk teman-teman. Kebaikan akan balik lagi ke teman-teman kalau kita melakukannya. Teman-teman sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.